Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Karena kondisi ekonomi seseorang tidak menjamin orang untuk mentalnya buang sampah pada tempatnya ya. Betul. Kemarin gua berapa kali tuh di depan mobil gua ada mobil ya bagus lah mewah. Buang nasi kotak, bayangin nggak? Di mana? Beneran di jalan raya. Gua turun dong, langsung gua ambil. Gua buka tok-tok tuh gua jalan. Nggak ada telurnya. Enggak beneran, enggak. Cuman gua Nasinya udah setengah. Tinggal sama kol. Nasi padang isinya. Kembali lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Bagus ya? Keren, Anggun C. Sasmi lo ya? Oh iya dong. Engkau lupakan anak cucumu. Asik. Hanya demi kenikmatan. Bagus kan bang? Tapi tar. Ini kan rock ya? Kenapa gaya lu dangdut banget sih? Meliak, liuk. Kalau itu kan anggun jasasmi. Kalau ini apa? Aku anggun merah. Oh, anggur merah. Ternyata cucunya Cahyati. Wah, karena dangdut. Karena Tapi dangdut. si Cahyati undang tahu udah lama lo ngeliat tuh. Apa urusan? Iya, dulu tuh lagunya nyanyi mabuk lagi. Gitu kan? Iya. Mabuk lagi. Lu mau bawa tunasionnya dangdut banget ya? Apa? Tapi lu makin jago pintar tuh. Oh, lu bisa nggak? Ya elah. Lu bisa nggak? Itu harus lempeng bang tangannya Ya, bang. Gue nih, bisa bro. Coba. Wah, ada bunyinya. Kok bisa sih bang? Apa? Udah. Lu apa kagak ngilu itu? Itu keahlian gua. Bang, jangan lama-lama. Kenapa? Kondor lu. Biji sama biji tekan. Aduh, Istri ngilu. juga bisa tahu. sakit. Cewek juga ternyata bisa. Coba. Lato-lato. Ketak gitu ya. Tuh, lihat tiga nih. Sikat, bro! Ini gara-gara lato-lato nih. Enggak, soalnya kalau dia kan ngacak selera. Iya, dia random. Oh, dia random. Iya. Lu suka random bang seleranya? Apa? Random. Ya, aku mau ngomong gimana? Itu si Selmi udah kenal belum main drum tuh? Iya Selmi, halo. Dulunya dia apa tuh? Nama panjang nggak di lagunya? Apa? Selmi. The pillow that you dream on. Bro, lu kayak berdua cocok dah. Cabut aja. Nggak, Nyanyi mulu. lagunya pas deh tadi. Nyanyi mulu deh tadi. Saniato ini nyanyi yang itu. Dikit-dikit nyanyi gini. I stand by you. Iya. Wah, gue suka lagu itu. Selmi, kenal nggak? Kenal Selmi. Dulu pernah offer ngiringin saya ya? Iya. Pernah kan waktu Ya, itu? dia biasa ngiringin anjing pelacak juga dia. Kak berapa tuh? Dulunya kerjaannya apa dulu kerjaannya dia? Dulu Selmi itu dulu sempat jadi tukang es tebu ya. Yang apa punya gepeng ya kan? Set keluar seperas gitu. Ya kan? Es tebu ini dulu dia. Udah naik derajat dia Lucu ya? sekarang. Lucu ya? Lucu. Dapat dia pada enjam ya sih. Tim aja nggak bisa nyanyi begini. Tapi jangan lah, kalau bisa mah bertiga kita. Gak enak gua. Ih, gantiinnya gak enak. Enggak, emang nggak ada rencana juga. Kegeeran dulu. Oke, buat yang mau download Netverse ya. Langsung aja download pokoknya Netverse. Prime Gratis. time all the time. Ren, bisa nggak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Iya, pulangnya nggak bisa sekarang sih karena masih banyak banget kerjaan ya, jam 12-an lah. Yes, gue maaf ya, gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya Wayberry Package.
Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang tadi lo udah kirim ke gue, cuma nanti. Gista! Kasih tahu tamu kita nih siapa, Bu Yen? Ini bintang tamu kita ini... Lo ngikutin nggak nih? Iya. Bener? Ini lagi viral banget nih. Iya, gue ngikutin di Instagram. 5 pemuda asal Bandung. Dia itu peduli banget sama namanya sampah. Jadi mereka itu membersihkan sampah di sungai-sungai gitu, Bang. Ya, di kali-kali Ada gitu. tuh video-video bersih-bersihin sampah bener, gitu kan. Lu tau nggak orangnya? Itu dia gayanya emang gitu. Iya. Tapi ini sampahnya sampah kayak plastik, bukan sampah masyarakat ya. Oh, Beda. beda. Ada contoh videonya nggak? Kita lihat. Ada nih, lihat videonya nih, tuh. Mereka menamakan dirinya Pandawara Group. Ini dia Agung, Rifki, Rafli, Gilang, dan Iksan. Wah, ini sebetulnya udah lama gue sama Vincent pengen hadirkan kalian di sini gitu. Akhirnya baru bisa. Terima kasih udah mau datang ke sini ya. Makasih diajakin Bandung. Ini pasti kepedulian kita juga, maksudnya ya kita kan pasti selalu selalu gembar-gemborkan atau selalu apa namanya kalau kayak gitu ya? Mengejawantahkan? Bukan. Mengkampenkan? Ya mengkampenkan, ya jangan buang sampah sembarangan. Tapi yang kalian lihat sendiri sebetulnya apa kok asal mulanya gimana kok sampai akhirnya terciptalah 5. Dari mana ini 5 orang ini? Mungkin kenalan dulu kali ya? Iya. Iksan yang mana? Iksan. Rifki ujung ya? Rifki. Oh, Rifki. Oh, Fajar. Aja. Rafli. Saya Gilang. Gilang? Agung kita bisa stand up komedi juga ya? Enggak. Macem-macem. Oke, awal Yang tengah mulanya tadi siapa namanya? Sorry. Iksan. Batagor ya? Beda Iksan. Makan dulu kerjaan. Dari mana asal muasalnya? Awalnya emang kita kebetulan merasakan juga banjir itu Kak. Rumah kita emang kebanjiran semuanya. Di Bandung? Di Bandung. Emang rawan banjir kayak gitu. Tiap hujan turun dikit, semuanya langsung meluap gitu. Ini kalian teman SMA? Teman SMA. Dari keresahan gitu emang awalnya dari keresahan muncul rasa empati gitu terhadap makanya kita mencoba untuk ini apa sih yang bisa menyebabkan banjir sebesar ini tuh kayak gitu. Kenapa cuma berlima? Iya. Kan maksudnya satu sekolah kan? Itu kan banyak. Kita dari SMA emang berlima. berlima terus. Geng. Ini katanya geng motor juga. Terus habis itu barulah muncul inisiasi untuk melakukan movement yang kita lakukan sampai saat ini kayak gitu. Berarti udah jalan berapa tahun? Kalau movementnya udah kita lakukan hampir 1 tahun Kak, cuman di expose kita baru sekitar 6 bulanan. 6 bulanan ini ya. mengekspos emang untuk menginspirasi orang atau memang orang yang rekam atau yang bikin videonya? Tujuan kita mengupload movement kita ke sosial media itu tujuannya ingin menginfluence seluruh masyarakat Indonesia Kak. Kita mencoba untuk mempengaruhi terutama anak muda supaya kegiatan itu dibuat dulu menarik sama kita agar mereka keren banget gua. Keren. Pengaruh positif ini, Bang. Salah satunya pengen nyiptain tag syndrome, social media syndrome Kak. Jadi kan masa iya sih kayak tren kayak lato-lato, mohon maaf dan lain sebagainya bisa tren kok kegiatan positif enggak. Ini punya kru ini. Gua udah bilang tadi ngapain sih main ginian. Lato-lato pakai main. Ini bener nih. Itu baru yang benar. Tapi lato-lato itu di dalam ilmu kedokteran itu bagus loh buat saraf motorik. Ada edukasi juga bagus itu. Buat fokus biar menghindari main handphone juga. Oh, dia pinter juga ini orang. Pinter saya. Nah, balik lagi ke Pandawara. Kenapa dinamakan Pandawara? Karena emang kita berlima. Kita ambil dari kata Pandawa 5. Waranya itu kabar baik menurut bahasa Sunda. Yang oke, kalau misalnya ada satu grup pasti ada yang menggerakkan. Ini siapa? Inisiasi awal dari saya pribadi karena emang base kita kumpul tuh di rumah saya kayak gitu. Oh, terus sering kebanjiran di rumah kamu? Iya, tapi kita semua domisilinya deketan. Jadi memang banjirnya bareng-bareng ya? Banjirnya bareng-bareng. Cuman memang kebetulan sering kebanjiran, Mas. Cuman memang kebetulan kumpulnya tuh di rumah saya pribadi kayak gitu. Paling parah banjir seberapa emang?
paling parah di rumah dia sih. Saya pernah Kak, Sedada orang dewasa. Oh, efeknya sampai sekarang masih dirasakan. masih dirasakan di rumahnya, nggak bisa kayak apaan sih? Gue kira efeknya sampai sekarang berasanya di dada. Enggak, maksudnya sampai sekarang masih terjadi gitu. Iya itu masih efek masih dirasakan. Kalau sekarang udah enggak sih. Udah nggak, karena apa? Kejadian lama sih itu. Dikerukin sampahnya ya? Iya. Oh, terus pas sedada gitu pernah nggak pas lagi banjir tiba-tiba ada kayak saya pernah juga dulu ngerasain banjiran. Terus pas banjiran tiba-tiba saya angkat plastik tiba-tiba wah gitu. Tai. Iya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu kan bener ya kalau pas lagi banjir ya? Iya, kalau Terus banjir. akhirnya Lu ngapain ngangkat plastiknya kalau udah itu tai? Ya kan maksudnya mau dibuang kan ke pinggirin gitu. Nggak tahu pas dibuka ambiar ya kan. Akhirnya lu cemilin tuh ya katanya. Pernah nggak ngalamin jadi tercetus bikin apa ide jadi Pandawara? Iya. Apa salah satu dari yang kayak Kalau sampah-sampah kebanjiran gitu? sih kita efeknya lebih ke kerugian material Kak. Iya. Besar banget. Iya, iya. Kalau nemu kayak yang kayak gituan atau bangkai Sering dan ya? sebagainya, Iya, sering. sering. Turun sungai sering banget. Tapi ini kan berarti kan sekarang kegiatannya setiap seminggu berapa kali gitu? 5 kali. Kita cuman free 2 hari dalam 1 minggu. Oh, tapi sorry, sebelumnya apakah memang kalian juga bekerja di... Kita kebetulan masih kuliah ada Iksan Iksan sama sama Rifki. Rifki Oh, masih kuliah. Aku bertiga mencoba untuk menjadi entrepreneur aja, nggak kerja. Jadi waktu kita fleksibel untuk melakukan kegiatan ini kayak gitu. So far udah berapa sungai atau kali yang sudah Sampai kalian? saat ini udah ada 80. Itu 80? Jawa Barat? Di Bandung dan Kabupaten Bandung. Sungai termasuk itu tuh termasuk sungai aliran kecil got yang gitu. Timnya hanya berlima ini? Berlima. Kita sampai mohon maaf sepi tank dan sebagainya kita bersihin. Waduh. Jadi di Kapan kalian bisa ke rumah? Bukan sedot, timnya. Sedot itu yang dekat pohon bukan. Dia bersihin septic tank dulu. Ya kira karena emang reklama di di pohon. Indonesia tuh si selokan sama spiteng tuh masih nyatu. Iya kan? masih nyatu. Beda sama di luar kan udah enggak. Kayak Sorry ya, ini kan berlima, ini kan ya namanya sampah, ini kan rawan dengan namanya penyakit. Penyakit. Nah ini gimana kalian? Pernah nggak sih kutu air gitu kan? Waduh, kalau itu sering sampai kita kalau misalkan udah di dasar udah di badan air di sungai ada ulat bulu emang kita singkirin pun nanti ada lagi ya udahlah tanggung kayak gitu. Itu udah jadi apa namanya? Resiko kita dari awal. Kalau kita penyakit udah, yang kata Desta itu penyakit kan kotoran Yang banyak. namanya sampah ya? Kuman, virus. iya sih memang, tapi so far kita cuma demam sama gatal-gatal paling. Nauzubillah lah kalau sampai parah. yang lain. Sampah itu akhirnya dibuang kemana sama Ke kalian? Untuk, tempat pembuangan sementara yang TPS. resmi dinaungi sama pemerintah yang nanti akhirnya dibuang ke tempat TPA. pembuangan akhir. Menggunakan buang sampah sebanyak itu ditaruh di truk kah atau di... Kita sewa memang mobil lah, pick up. basically kita pakai motor kan, cuman karena memang sekarang sampah yang kita pungut itu udah banyak banget Kak, bisa 50 sampai 200 trash bag per satu sungai. Makanya kita sewa mobil pick up buat ngangkut sampah. Nah itu kan untuk sewa kan butuh biaya. Iya, Nah ini pembiayaan dari mana? pribadi. Pribadi. Dari awal kita pribadi. Cuman sampai sekarang kita pasang kayak link donasi tuh di bionya sosial media kita di TikTok. Alhamdulillah ada dari pihak swasta ya, dari audiens kita mungkin buat operasional kita ada. Buat beli plastik, buat beli hand gloves dan lain sebagainya ada. Buat operasional pokoknya. Tapi pemerintah udah ada yang lihat, ada yang pernah bantu belum? Terakhir gubernur kita Jawa notis Barat. ngajak Pak- ketemu dan beliau sampaikan Ridwan Kamil. ya beliau sampaikan Pak Ridwan Remin ya? Kamil. Kamil. Kacamata. Iya ya. Gue ingat ya berapa bulan lalu yang lihat movement kalian 2 bulan lalu apa terus gue repost gitu. Terus nggak tanpa sengaja gue buka kalian Lewat depan rumah ngelihat lu. komen-komennya banyak juga yang komen negatif. Ya. Nggak banyak tapi ada. ada. Apa Dan komen? yang di kepala gue masih Coba komen-komen apa negatif seperti apa yang sering ini? Apa sih orang kegiatan positif sosial kan masih ada yang kayak gitu apa biasa yang Biasanya orang bilang formalitas dan pencitraan kan. Iya, Gitu. biasanya. Orang bilang formalitas dan pencitraan. Tapi kita pernah beberapa kali kita tanggapi kayak ya udah yang bilang formalitas atau pencitraan sini ikut bareng yuk, kita balas secara halus kayak gitu. Ya kalau misalkan memang kalian bilang kita pencitraan atau formalitas, kita selalu terbuka untuk ayo ikut turun sungai bareng gitu. Karena emang kegiatan seperti itu tuh tidak semudah apa yang kita bayangkan Kak gitu. Kadang-kala kita dari atas sungai pun udah langsung kayak geli gitu liatnya kayak gitu. ini kalian semua bisa turut membantu loh, bener. Ya. Membantunya adalah jangan sampai sungai seperti itu, makanya jangan buang sampah sembarangan. Itu udah sangat membantu sebenarnya ya. tapi sosialisasi untuk jangan buang sampah sembarangan sendiri dari kalian ada nggak? Coba sekarang kamu siapa tadi? Ada nggak? Rifki. Kita tuh sebenarnya Kak, Suaranya lembut banget ya. Kalau kita sebetulnya. jadi kita tuh punya caranya tersendiri gitu Kak untuk menginfluence masyarakat Indonesia gitu. Seperti apa?
dengan cara ya seperti apa yang dilakukan mereka itu kan untuk membersihkan, tapi untuk sosialisasi jangan sampai seperti ini loh. Kayaknya kapasitasnya mereka bukan nggak ke situ sih ya, maksudnya ya mereka kan bukan institusi apa-apa, swadaya aja. Untuk menunjukkan efek seperti ini nih, kan harus ya maksudnya kita kan bisa kan menyelipkan bahwa ya jangan sampai seperti ini gitu. Dari kalian ada nggak? Oh ada sih, dari kita awalnya kan kita mencetus untuk one day one trash bag. One day one trash bag. Ya. Jadi minimal satu orang tuh mengutin sampah 1 hari 1 trash bag kayak gitu. Itu umum sih untuk semua harusnya kayak gitu. Jadi ada kontribusi, sesingkanya kita melakukan suatu kontribusi positif untuk alam di setiap harinya kayak gitu. Nah tapi Mas, kalau ngomong-ngomong bisa di luar aja nggak? Sudah ada banjir, sudah ada. Dia kan ngomong tadi. Lupa semua nama Iksan, Gilang, Rafli, Rifki, Agung. Nah kalau Agung sendiri itu beli sepatu di mana? Tapi ini kalian tidak menutup untuk... Ini belum selesai ngomong sama Agung. Beli sepatu di mana? Belum ditemukan. Mau ditanyain dulu. Oh iya itu ditanyain. Sampah paling banyak apa yang biasa ditemuin di sungai-sungai? Plastik, dominan paling plastik sama styrofoam. Itu ya yang tidak bisa terurai ya? Lama banget terurainya. Lama ya. Bisa jutaan tahun. Pernah nggak pas lagi ngambil sampah di sungai ada ular? Sering itu. Biasanya pas kita checking, ini sungai kita lihat dari atas terus tiba-tiba ada ular keluar gitu. Pas lihat ular ternyata dari sini sendiri. Ular kita sendiri. Ular sendiri. Ular kok pendek ya? Pernah tuh ularnya dibiarin aja apa ditaruh kasih ke dalam kan? Kita biarin aja. Biarin aja? Biarin aja. Oh biar dia hidup ya? Iya. Buaya pernah buaya? Enggak, Jangan sampai dong. Biawak. Jangan sampai kalau buaya. Kalau orang tua kalian sendiri gimana? Maksudnya melihat ya, kan ini masih kuliah juga ya. Ada yang masih kuliah, maksudnya itu bertemu, maksudnya iya hampir tiap hari ya bertemu dengan sampah. Dari mereka sendiri gimana? Untuk tanggapannya positif sih Kak, karena cuman khawatir aja, rasa khawatir yang lebih sih dari orang tua, karena kan emang orang tua juga tahu resikonya, takutnya kayak gimana itu terjun entah dari hewan ataupun penyakit yang akan datang. Tapi so far alhamdulillah sih, sebagaimana kalau misalkan emang orang tua udah ngizinin ya kita gas-gas aja, yakin lah gitu. Kalau pacaran nggak kalian ya? Pacaran. Agung nih kayak pacaran ya. Pacaran support nggak kamu ngambilin sampah? Support dong. Pernah nggak pacar kamu diajak suruh ngerok sampah ikutan? Enggak sih. Kalau ikut pernah. Cuman nggak disuruh turun. Pernah nggak abis bersihin sampah kalian lupa ya karena buru-buru akhirnya nggak sempat mandi terus abis itu pergi nonton gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Bau bentak banget. Tapi pertama kali itu yang gue lihat adalah anjing keren banget iya, ini. Tapi satu sisi gue, aduh ini gimana anak-anak ini kesian juga ya dengan alat-alat yang mungkin nggak proper banget gitu ya. Ini kan banyak virus, kuman gitu, itu yang jangan sampai membahayakan diri juga gitu. Tadi yang dilihat di video sampah segitu banyak sampai akhirnya bisa bersih itu berapa lama sih? Yang tadi itu 2 hari. 2 hari? Ada orang buang sampah lagi nambah lagi dong? Sering banget kita bersihin sungai, terus kita bersihin udah bersih, besoknya kita kontrol ada lagi. Karena emang siklus sampah di Indonesia tuh setahu kita yang di Kota Bandung kita bersihin sampah di Sungai B, sampah yang ada di Sungai B itu sampah dari Sungai A kiriman semua. Jadi di setiap titik tempat tuh warga saling salahkan kan. Salah-salahan terus gitu. Ya kalau hujan juga kan ke bawah ya. Kesempatan buat mereka untuk buang sampah justru. Waduh. Kalau hujan besar tuh. Nah gini loh, yang kayak gitu maksudnya itu siapa yang harus diri sendiri. Ya susah kalau memang sudah. Masalah kesadaran sih intinya Kak. Habit bahwa mereka ini saatnya buang sampah nih biar sampahnya bisa ke bawah sama hujan gitu ya. Iya benar, kayak gitu. Ya tapi kalau kita bilang satu-satu mah ditonjok bang, mau jangan buang sampah sembarang, ditonjok. Ya kan gue nanya nih caranya gimana? Iya makanya kalau enggak gue bilang harus begitu. Ini kayaknya sih kalau udah dipakai tulisan dilarang buang sampah udah ada. Udah gak dibaca. Kalau cuma atensi seperti itu mungkin mereka hiraukan sih. Oh mungkin dipakai lagu. Pakai lagu runtah kan artinya sampah ya. Ya kan? Kanan pokat kopi susu. Ya, ulah buang sampah sembarangan gitu. Bisa kali. Iya bagus. Siapa tahu kan sadar ya kan? Iya, ya ada saya. Nyanyi gue tadi. Ini mau nambah anggota baru nggak? Misalnya ada orang yang misalnya volunteer mau ikutan. Bukan teman kalian gitu. Gini sih Kak, kita lebih ke target kita tuh pengennya kayak setiap
pemuda di setiap daerah, di setiap kota, punya ya, provinsi, kota, kabupaten dan lain sebagainya itu mereka melakukan hal yang sama gitu. Jadi lebih efektif mungkin kalau disebar di seluruh penjuru di Indonesia. So far gimana? Aman Kak, maksudnya aman tuh kayak sampai saat ini udah banyak banget. Bang ini gue lagi di Jogja ngelakuin movement kayak lu dan sebagainya. Seneng banget. Di Jogja, di Surabaya, Jakarta pun bahkan ada, sampai Aceh pun mereka kayak konfirmasi kita, Bang silakan asal hati-hati kayak gitu aja sih. Ada target nggak kalian? Sampai kapan kalian akan melakukan ini? Pengennya 2020 dari 2000. Ya nggak apa-apa. Pengennya 2030 udah zero waste Indonesia. Udah nggak ada sampah. Habis. Pengennya. Kesadarannya juga mulai terbentuk. Kesadarannya juga gitu. Iya udah kayak di Jepang. Di Jepang udah Minyak buang aja. sampah, lu susah nyari tempat sampah di Jepang. Dan sampahnya nggak ada gitu. Dan nggak ada sampah. Ya, gitu. Dan begitu ada tempat sampah, bener-bener ini yang daur ulang, ini yang plastik, yang ini udah dipisah ya, semua. Kesadaran sama itu dia, ya dari masing-masing pribadinya udah ngerti gitu. Iya di Jepang aja buang minyak dipisahin ya, minyaknya jadi beku ya. Iya. Ada tuh Bang, belum punya beli ya? Nah, belum punya beli. Salah ngomong. Iya belum beli ya? Belum punya beli ya? Tapi gue yakin hal-hal seperti ini buat kalian semua yang punya pikiran buruk terhadap hal-hal yang positif, mungkin ada masalah di kalian, ya. Kalian yang bermasalah, bukan mereka, bukan hal-hal positif yang selalu kalian kritisi. Ini adalah kalian mau bilang influencer, influencer yang sangat positif, bagus, sangat baik, sangat bisa memberikan efek yang positif buat masyarakat gitu. Kayak ya gue aja gitu, gue ngeliat kalian senang gitu. Terharu gue. Iya, Buset anak-anak muda nih. Tapi ini kan Pandawar tadi seperti gue bilang nih sampai kapan? Maksudnya ya kalian ini kan ya masih ya nanti kan pasti akan ya habis lulus kuliah, rumah tangga, lulus sekolah, ya rumah tangga ya maksudnya. Sampai kapan tuh kan kalian 2030 zero wasting ya. Nah itu tapi dari kalian sendiri sampai kapan nih kira-kira akan seperti ini? Ya pengennya secepatnya. Pokoknya harapan kita tuh kita pengen berhenti buat video kayak gitu. Berarti kan otomatis kalau kita berhenti buat video sampah udah gak ada sampah. Wah, keren loh Bang. Hanya Bandung? All Indonesia. Wah. Jangan ada yang seperti mereka, udah buang sampah ntar juga ada mereka ini yang bersihin kayak gitu juga ya. Kadang kan begitu tuh, sungai santai itu juga ada yang bersihin. Jangan ngandelin orang ya. Gua one track, one break. One day, one trash bag. Iya, jadi satu orang tuh sehari harus sediain trash bag 1 hari buat sampah diikat. Jadi nggak harus sampah kita melulu yang kita ambil gitu, maksudnya kayak gitu sih. Karena kondisi ekonomi seseorang tidak menjamin orang untuk mentalnya buang sampah pada tempatnya ya. Betul. Kemarin gua berapa kali tuh di depan mobil gua ada mobil ya bagus lah mewah. Buang nasi kotak, bayangin nggak? Di mana? Beneran di jalan raya. Gue turun dong, langsung gue ambil, gue buka tok tuh gue jalan. Nggak ada telurnya, gue bilang. Enggak beneran, enggak. Cuman gue nasinya udah setengah. Tinggal sama kol. Nasi padang isinya. Nggak cuma kadang-kadang kayak gitu loh, kita tuh karena mau ributin juga jadinya kan berantem gitu ya. Jadi itu. Cuman ya kalau gue berapa kali sih gue ngambilin sampah yang udah dibuang, akhirnya gue ambil gue buang ke tong sampah. Iya. Gitu. Tapi satu hal ngelihat video kalian, gue berasa yang gue rasain bahwa emang kita nggak punya dinas kebersihan nih. Kita punya dong gitu. Ya gue tidak gara-gara ngelihat video kalian gue terus yang ini seharusnya kan ada yang bersihkan seharusnya. Setelah viral juga, masa mereka tidak tergerak untuk, ini kan kerjaan gue ini gitu. Gini sih Kak, awalnya kita pun berasumsi seperti itu Kak. Cuma setelah kita melakukan ini, jadi kita jadi tahu, jadi nggak sebanding Kak jumlah petugas kebersihan sama masyarakat. Sekarang contoh ambil kita di satu RW ada petugas kebersihan 10 orang, masyarakatnya 1000. Nggak sebanding kalau misalkan kita kayak, udahlah masalah sampah kasihin aja ke petugas kebersihan itu nggak sebanding banget. Jadi emang harus ada kerjasama sih antara pemerintah dengan masyarakatnya juga gitu dalam penanggulangan sampah tersebut. Gitu. Tapi ini cuma nambah 5 sebetulnya. Tapi mudah-mudahan sih menginspirasi orang-orang lain, anak muda lain juga untuk melakukan hal yang sama ya. Amin. Bukan cuma di sama, mungkin di hal-hal lain yang positif seperti kalian gitu. Ya. Tidak perlu membersihkan, yang penting ya perlu juga membersihkan, tapi at least tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kalian. Itu aja dulu. Karena gini, justice may be blind. Mantap. Can see in the dark. Itu. Jangan lupa itu. Itu betul-betul. Di in the dark. Di kegelapan dong, Bang. Oke, Gung. Udahan ya, Gung ya. Mungkin dari kalian ada mungkin pesan-pesan buat guys. Satu-satu dari Raffi dulu. Jadi saya semoga
timbul kesadaran lah gitu. Karena emang masalah sampah ini tuh bukan tanggung jawab petugas kebersihan doang. Gitu. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita bersama gitu. Rizky. Itu dulu gila aja deh. Agung dulu. Semoga Pandawara kehabisan bahan untuk buat video. Amin. Bagus banget, Gung. Dari tadi kemana? Masih kerasa efeknya sampai sekarang. Gara-gara banjir sedada. Banjir sedada. Kalau dari Ihsan? Kalau dari Ihsan sih semoga ya kesadaran muncul di dalam diri masing-masing. Ya agar kita dari Pandawara tersebut kehabisan juga kontennya gitu. Karena semakin cepat kesadaran dari masing-masing, itu semakin cepat kita buat berhenti bikin konten. Nah, Rizky. Semoga masyarakat baru Indonesia... nemu ya. Kayak Dylan ya? Semoga masyarakat Indonesia lebih aware terhadap lingkungan, gitu aja sih. Gilang? Tolong untuk seluruh masyarakat Indonesia, biarkan sungai sebagaimana mestinya itu aja. Amin. Respectnya, hormatnya buat kegiatan yang kalian lakukan ya. Pandawara. Teruslah menginspirasi, teruslah berbuat kebaikan sekali lagi. Terima kasih banyak buat kalian. Oke, thank you juga My Own Music, thank you juga All Crew, terima kasih juga Tonight Lovers, thank you Boyen. Thank you. Kita ketemu di National Premiere. Gas!